dan seluruh hadirin dan hadirat, mudah-mudahan berkat kita berkumpul di tempat ini Allah Subhanahu wa taala ampun dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Ya Rabbal alamin. Masya Allah, pada hari ini kita sudah di akhir bulan Rajab. Tanggal berapa hari ini? 27 Rajab. Sebentar lagi setelah Rajab masuk bulan, setelah bulan Sya'ban masuk bulan. Karena ini bulan Rajab sudah di akhirnya, ada amalan-amalan yang sangat dianjurkan oleh para ulama, yang mana amalan itu disebutkan dalam kitab Al-Majah Mas-Surur. Apa faedah amalan ini? Faedah amalannya ini adalah untuk melancarkan rezeki dan agar yang diisi hutang cepat terbayar. Kemudian diisi hutang banyak sopangannya, atau mau hutang tidak ada tapi mau rezeki lancar, nah maka amalkan amalan ini. Ini khusus bulan Rajab. Baik. Apa amalannya? Yaitu amalannya akhir Jumat bulan Rajab. Ini akhir Jumat bulan Rajab belum? Setelahnya ada lagi sudah. Hari ini akhir Jumat bulan Rajab. Jadi ketika khotib naik mimbar, ini mimbar namanya khotib naik atas khutbah ada berapa kali? 2 kali. Nah, ketika khutbah kedua, pas lagi khotibnya membaca Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, semuanya amin. Nah, pas khotib membaca doa itu, yang baca Ahmadur Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Apa tadi bacanya? Ahmadur Rasulullah Muhammadur. Berapa kali? 35 kali. Hati-hati, bacanya jangan pas khotib lagi khutbah salah tempatnya. Karena ketika khotib lagi khutbah itu waktunya kita mendengarkan. Orang sholat aja ada khotib lagi khutbah, yang datang sholat subuh khutbah maghrib, padahal ada boleh. Yang boleh sholat ketika khotib lagi khutbah itu cuma sholat tahiyatul masjid saja. Itu aja. Sholat yang lainnya tidak diperbolehkan. Saking luar biasanya keadaan ketika khutbah. Saking luar biasanya lagi. Seumpamanya kita dalam khutbah, di samping kita sibuk main TikTok kan. Pernah kayak itu? Oh, pernah. Jadi ketika khotib lagi khutbah, ada kekanakan di belakang entah mau Instagram kan TikTok, cuman khotibnya lagi khutbah. Tapi nyari mana dengan apa? Pakai speaker. Nah, hendak kita berusaha. Karena di dalam hadis itu apabila kita menegurnya, maka kita pun lepas pahala Jumatnya. Itu sebenarnya salahnya. Jadi bingung juga. Jadi dia aja menahan. Ya Allah, angkatnya menangis. Cuma tidak bisa. Nah, tapi pas sudah selesai khutbah, langsung datangnya anak mudanya. Nanti lain kali setelah khutbah tidak lagi diperbolehkan main HP. Ketika khutbah itu kita harus berdiam. Nah, baik. Itu amalan untuk akhir Jumat akhir bulan Ramadan. Kalau seumpamanya selain bulan Rajab, Jumat yang lainnya adalah amalannya.
amalannya. Nah, pada Jumat yang lain nanti kita amalannya. Amalannya waktunya sama seperti tadi, yaitu ketika khutbah kedua, ketika imam khatib berkhutbah, Allahumma fir lil muslimina wal muslimat, yang baca ya ghani ya mughni, ya ghani ya berapa kali? 40 kali. Ya ghani ya mughni berapa kali? 40 kali. Setiap 10 kali, contohnya ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni 10 kali, ya ghani ya mughni baca ini ya ghani ya mughni itu 10 kali pertama. 10 kali yang kedua ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni 10 kali ini. Wahai yang maha kaya, wahai yang maha kaya, ini kayakanlah aku. Ini berdoa dengan asmaul husna. Ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni ya ghani ya mughni ini. Baik. Tapi masalahnya boy, yang di rumah mendengarlah khatib berdoa. Nah, rumah ulun jauh bro, di sana masjid, rumah ulun di sana di ujung gang. Jadi tidak kedengar lagi khatib tuh berdoa. Jadi ulun ini maunya hadir masjid aja, mau 4 sholat Jumat cuma boleh lah yang dia mau 4 sholat Jumat. 4 sholat Jumat duduk dari situ. Nah, kira-kira sahlah ibu-ibu 4 sholat Jumat? Sah nggak? Ini lo jawabnya pakai kitab lah. Oh ya, di dalam kitab Akhir Rasulullah halaman 325 di sana disebutkan bahwasanya seorang perempuan itu dia tidak diwajibkan sholat Jumat. Yang diwajibkan sholat Jumat hanyalah laki-laki. Ayo. Jadi sholat Jumat itu wajib atas laki-laki. Sedangkan untuk perempuan tidak wajib. Tapi seumpamanya pian mau 4 sholat Jumat, kira-kira sahlah sholat Jumatnya. Ada yang pada kada sah, ada yang pada sah. Nah, di sini disebutkan walaupun seorang perempuan tidak diwajibkan sholat Jumat, tetapi sholat Jumatnya tetap sah. Paham ibu-ibu? Sampai sini ada yang terlewat. Kalau ada yang terlewat, jangan ulang-ulangi lagi, biar kada sia-sia kan? Apa yang semangat. Yang kedua ya ghani ya mughni, ya ghani ya mughni 10 kali ini. Igni itu artinya kayakanlah aku. Itu dalam sighah fi'il amar. Igni kayakanlah aku yang maha kaya, igni kayakanlah aku. Jadi 10 kali baca igni, 10 kali yang mughni baca igni. Ya baca yang mughni 10 kali baca igni, yang 10 kali terakhir kan 40 kok. Ya ghani ya mughni terakhir baru baca ini. Nah, itu samanya ini intinya setiap 10 kali kita membaca ini. Baik, pian apa tadi? Ada mic lain kan?
Oh. Nah, baik. Apakah seorang perempuan ketika dia sudah sholat Jumat, dia wajib sholat lagi? Ya, apakah dia wajib sholat zuhur lagi? Baru masuk. La ilaha illallah. Nah, ketika seorang perempuan nih, nih, yang pahamin loh soalnya. Ketika seorang perempuan dia ikut sholat Jumat, apakah dia pulang ke rumah dia wajib sholat zuhur lagi? Nah, maka jawabannya tidak, wah. Kenapa? Karena di sini disebutkan tasihhu minhu, sah untuknya. Kalau sudah sholat Jumatnya sah, apalagi diragukan lagi. Nah, cuma jadi perempuan tadi tidak diwajibkan sholat Jumat, tetapi apabila dia sholat Jumat tetap sah. Cuma ulun sarankan jangan pian umpat di saat pertama. Sah aja sembahyang Jumat, sembahyang zuhur 4 rakaat uyuh kalau turun naik. Dah sholat Jumat aja duduk di sampingnya Mbah. Dipanggil MUI ini ulun kira. Ajaran sesat jadinya. Lah pengen hendak umpat sholat Jumat dah apa? Tapi di ujung paling belakang. Nah, jangan di muka ini habis kan kayak orang. Nah, toyib. Tetapi walaupun pian sah, tetapi di sini wala tan akidu pian tidak terhitung. Nah, maksudnya tidak terhitung itu apa? Sholat Jumat, salah satu syaratnya sholat Jumat itu harus yang hadir berapa orang? 40 orang. 40 orang ini syarat yang pertama harus laki-laki. Jadi seumpamanya yang hadir sholat Jumat 20 laki-laki, 20 perempuan, belum sah lagi. Karena 20 perempuan ini kada terhitung. Meskipun dia sah sholat Jumatnya, tapi tidak terhitung. Kecuali kalau 40-nya laki-laki, baru ada sebuting perempuan. Atau 40 laki-laki, berapakah lagi perempuannya? Nah, maka itu tetap sah. Jadi untuk perempuan sholat Jumat itu dia tidak diwajibkan sholat Jumat, tapi tetap sah sholat Jumatnya dan tidak lagi diwajibkan sholat zuhur. Dan juga dia tidak terhitung dari bilangan 40 tadi. Nah, sampai sini paham sudah? Ada yang mau bertanya sampai sini? Biasanya ibu-ibunya banyak pertanyaannya biasanya. Apa? Ada mic-nya nih. Apabila kita tidak ikut sholat Jumat, apabila kita dengar dari rumah kita baca doa habis mendengarkan khutbah. Doa yang tadi? Iya. Iya, ketika seumpamanya kita tidak sholat Jumat, kita di rumah lagi bermasak, kelentang, ya kalau nyiapkan makan siang. Bukan, itu sholat juga. Jadi sholat zuhurnya di rumah. Ya. Sambil dengarkan khutbah. Oh iya. Udah apa? Yang penting membaca itu ketika khatibnya membaca Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Ketika itu baru kita membaca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah 35 kali. Atau pada Jumat yang lainnya ya wani, ya muni, ini. Nah, biar kali ini. Itu tadi masalahnya baca itu tadi. Iya. Nah, itu nanti seandainya kita nggak kenal kemana? Kalau seandainya terus mau baca ternyata kita nggak kedengaran waktu baca akhirnya waktu sebelum. udah apa baca aja.
Intinya ketika khotib di mimbar, kan ibu-ibu kan bukan orang yang diwajibkan sholat Jumat. Jadi ketika dia di rumah, dia niatkan bahwasanya, oh aku membaca ini ketika khotib lagi membaca doa. Dia niatkan begitu aja. Nah, sambil baca Allahumma ya apa? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, atau yang tadi ya Ghani ya Mughni Biknini. Tapi kalau waktu kami kemarin baca khutbah gimana? Perempuan tidak dapat hukum yang hadir sholat Jumat, enggak? Iya, maksudnya di rumah ini. Iya, enggak apa-apa, enggak ada masalah. Masih baca, masih khutbah, kita baca itu bisa. Boleh, boleh aja. Jadi yang himbauan ini buat laki-laki yang hadir di masjid. Karena laki-laki ketika hadir di masjid, dia diwajibkan mendengarkan khotib. Sedangkan perempuan itu di luar tidak ada urusan. Jadi walaupun dia membaca ketika khotib lagi khutbah, tidak ada masalah. Karena dia tidak terkena hukum orang yang di dalam masjid. Dan dia pun tidak terhitung juga. Dan dia pun tidak diwajibkan juga hadir Jumat. Nah, berbeda dengan laki-laki. Kenapa ulama menentukan waktu itu? Sebenarnya di dalam kitab Kanzun Najah Wasurur itu teks kitabnya hanya ketika imam di atas mimbar. Itu aja teksnya. Nah, cuma sebagian kita ini kadang-kadang salah waktunya. Kan bagaimana kita menyuruh orang mengamalkan tapi sedangkan dia menyalahi tata cara hadir di dalam khutbah. Ketika orang khotib berkhutbah, kita diwajibkan mendengar, itu kewajibannya. Tapi di dalam amalan itu disuruh membaca itu ketika lagi khotib di atas khutbah, khotib di atas mimbar. Nah, maka supaya kita tidak salah sebagai laki-laki, nah ulun khususnya, jadi ulama menyarankan agar kita itu membacanya ketika khotib membaca doa. Sedangkan perempuan yang di luar masjid, yang mana perempuan itu tidak diwajibkan hadir Jumat, jadi tidak ada permasalahannya. Yang penting ketika khotib sudah naik, yang baca Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Itu yang di belakang tadi, mana tadi? Jadi kan? Atau kalau jadi? Oleh bina kerja dia sini. Dulu menakut. Tadi kalau kita mendengar, misalnya kalau di radio atau kalau baca jauh, misalnya kita mendengarkan hadis dari radio itu sah. Kita membaca. Sah aja, bagus lagi. Jadi ada tuntunannya bahwasanya khotib itu sudah sampai sekian. Jadi kita tahu. Karena kalau kita tidak tahu, takutnya khotib belum naik kita sudah baca duluan. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau ada tuntunan kayak gitu, kayak ada radio itu bagus. Oh, ini khotib sudah sampai sini. Oh, ini khotib sudah doa. Nah, tahu sudah kita. Nah, ya, diumpat aja. Makasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba ya. Kita jauh dari masjid, jadi kita tidak mendengar suara azan, tapi kita mendengar dari HP. Nah, apakah kita boleh setelah selesai azan dari HP, apakah kita boleh mendengarkan dalam sunnah? Karena tidak mendengar dari masjid langsung, cuma dari HP. Yang kedua, azan dari HP, apakah kita boleh menyahut atau tidak? Jadi yang pertama tadi menggunakan dari HP, setelah selesai kita sholat sunat. Yang kedua, apakah kita boleh menyambut azan dari HP? Demikian. Menjawab. Nyanyi paham. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum menjawab, ulun sarankan ulun bisi channel YouTube
basic saya punya bahasa Indonesia lah senyamannya. Saya punya channel YouTube, Facebook, Instagram, sama TikTok. Jadi di situ video atau konten tanya jawab. Salah satunya konten yang ditanyakan ibu ini. Yang nama TikTok dan Instagramnya itu namanya Ustadz Strip An-Nur Strip Official. Atau pengen cari di di YouTube. Ada yang buka YouTube lah. Pengen cari di YouTube Majelis Ta'lim Al-Mubarakah. Coba pengen buka di YouTube Majelis Ta'lim Al-Mubarakah. Ada kata tamu lah. Di situ ulun kalau menjawabnya langsung dengan teks kitabnya, kitab apa, juz berapa, halaman berapa. Adalah katamu. Ndra, bukan Ndra. Apa yang Ndra? Lihatkan ke ibunya. Majelis Ta'lim Al-Mubarakah. Ini karena murid ulun melihatkan ya. Bujurlah, adalah. Nah itu channel YouTube kami. Ada Instagram, ada Facebook, ada juga TikTok. Cuma kan kalau habis YouTube aja, jangan buka di lain. Kalau di Facebook sama di Instagram itu kebanyakan jadwal. Tapi ada juga konten-konten sama kayak di YouTube. Tapi menjawab pertanyaan ibu tadi. Ketika kita mendengar suara azan di HP, apakah kita boleh langsung sholat qobliyah? Itu kalau Bu. Ini termasuk dalam permasalahan masuknya waktu sholat. Jadi masuknya waktu sholat itu sebenarnya ada urutannya. Kita meyakini bahwasanya sekarang ini waktu zuhur. Kita tahu waktu zuhur itu dari siapa? Nah, yang pertama tadi dengan ilmu kita bahwasanya aku tahu sifat-sifat masuk waktu zuhur itu kayak ini. Tahu, ini orang yakin, orang hebat sudah dalam masalah perwaktuan. Itu tingkat pertama. Nah, sedangkan tingkat kedua itu orang yang mendengar azan. Tahu sudah. Oh, ini kalau orang azan nih, aku yakin bahwasanya azan di Masjid Nurul Mukmin ini menunjukkan masuk waktu sholat zuhur. Nah, di tingkat-tingkat selanjutnya ada yang namanya alatul mujarrabah. Alat apabila alat itu dipakai, dia mampu menunjukkan waktu sholat secara mujarrabah. Mujarrabah itu maksudnya memang sudah dicoba selalu betul kayak itu. Ada alatnya, salah satunya aplikasi zaman sekarang. Yang penting di aplikasi itu biasa ada di mana kota pian, ya kalau tulis di situ Samarinda, jangan pian terus di Jakarta. Di sini masih jam 3, di sana sudah jam 4 sudah. Tulis Samarinda pelabuhan biasanya kalau. Nah itu, jadi ketika azan di HP sudah bunyi, nah itu termasuk daripada alatul mujarrabah, alat yang sudah dicoba dalam menentukan masuk waktu. Jadi kita tetap boleh sholat qobliyah setelah mendengarkan azan di HP. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita disunnahkan menjawab azan yang ada di HP? Atau lebih lebarnya lagi, kita mendengar azan di TV. Ya kalau besok kalau waktu maghrib, waktunya azan maghrib di TV, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung aja ada gitu. Atau di HP, di aplikasi tadi, sekarang aplikasi apa canggih-canggih, sudah masuk waktunya langsung aja azan. Terdahulu di HP daripada di masjid.
Iya. Kadang di HP sudah azan di masjid masih Bismillahirrahmanirrahim. Gitu sih. Nah, apakah kita disunnahkan menjawab azan yang ada di HP ataupun ada di TV? Nah, maka jawabannya tidak disunnahkan. Paham? Tidak disunnahkan. Kenapa? Karena yang mengeluarkan suara azan itu bukan manusia, dan juga bukan jin, tapi HP. HP itu bukan benda yang berakal, bukan manusia. Atau di TV itu cuma rekaman yang diulang-ulang. Jadi tidak disunahkan menjawab azan yang ada di HP. Lebih lebar sedikit lagi tentang aplikasi. Majunya zaman maka maju juga teknologi. Ada lagi aplikasi Al-Quran. Tahu pernah aplikasi Al-Quran kalau? Bolehlah yang kira-kira membuka aplikasi Al-Quran di HP, sampean memegangnya dalam keadaan tidak berwudu. Ya HP, pian buka aplikasi Al-Quran, dan baca. Pian dalam keadaan tidak berwudu, kira-kira bagaimana hukumnya? Nah, di dalam kitab Syarah Yaqutul Nafis bahwasannya aplikasi bahasa Arab itu barnamij, yaitu apabila aplikasi ini dibuka, ini aplikasi Al-Quran. Contohnya aplikasi Al-Quran, kita pencet, terbuka dia, maka HP kita hukumnya sama seperti Al-Quran. Hati-hati. Maka kita diwajibkan memegangnya dalam keadaan suci, berwudu. Apabila kita tutup, nah maka hukumnya sama seperti HP biasa. Paham? Nah, kenapa dihukumkan seperti mushaf? Kenapa dihukumkan seperti mushaf? Karena dia sudah memenuhi syarat sebagai mushaf. Mushaf itu apa? Mushaf itu adalah sesuatu yang ditulis dengan ayat Quran dengan tujuan untuk dibaca atau dipelajari. Coba pengen latih Al-Quran. Nah, Al-Quran tuh yang biasa buka Al-Quran tuh kalau itu mereka nulis ayat Al-Quran tujuannya apa? Buat dilihat aja kan? Buat pajangan aja kan? Buat dibaca. Maka ketika sudah memenuhi dua syarat ini, maka itu dinamakan mushaf. Apabila sudah dinamakan mushaf, maka diwajibkan atas kita memegangnya dalam keadaan berwudu. Baik, permasalahan. Majunya zaman, ada lagi orang zaman sekarang unik sudah. Baju di sablon bacaannya Yasin. Yalah. Yasin itu ayat Al-Quran kalau. Nah, jadi pertama tadi dua syarat ini, apabila tulisannya ayat Al-Quran, yang kedua apabila ditulis dengannya dibaca. Orang yang menyablon baju atau menyablon surban atau menyablon imamah seumpamanya dengan ayat Al-Quran, imamahnya panjang bertulisan Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin sekeliling, atau surah Yasin sekeliling. Baik. Dari dua komponen ini dia sudah memenuhi satu syarat sudah. Yang pertama ditulis dengan ayat Al-Quran.
Tetapi pada syarat yang kedua dia tidak memenuhinya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran yang ditulis di baju itu niatnya bukan untuk dibaca, tapi niatnya untuk mengambil berkah. Atau ada Al-Quran kecil, yang pernah melihat Al-Quran kecil lah, seini Qurannya lah, nah. Pernah bisa membacanya lah? Hah? Nah, kenapa pian tidak bisa membacanya? Karena mereka membuat itu tujuannya bukan untuk dibaca. Jadi itu bukan mushaf. Karena mereka menulis itu tujuannya untuk mengambil apalagi banyak lagi hal-hal pun betakun kemudian angkasa. Tadi dulu menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran seperti Yasin, Al-Fatihah, itu disebutkan. Siapa boleh disebut dengan yang lain? Salah panjang dan bisa roh. Apa hukumnya dulu? Kenapa? Coba sekali lagi. Tadi dijelaskan sebagai pembahasan bagi yang diisi ayat suci Al-Quran seperti Al-Fatihah dan sebagainya, boleh kan dicuci bersama-sama dengan yang lain? Kalau bisa, pertama, apabila mau menulis ayat Al-Quran di pakaian, pertama jangan di celana, apalagi di bagian burit, itu penghinaan namanya. Dia menempel ayat Al-Quran di mana? Di motor, tapi di belakang, di bawah itu, nah di samping ban, nah jangan, itu salah, itu penghinaan namanya. Jadi di baju. Dan yang kedua, ayat Al-Quran haram hukumnya kena najis, tidak boleh kena najis. Jadi kalau bisa dilainkan, kalau bisa jangan mengulang. Jangan merepoti diri kan, jangan. Kalau bisa jangan mengulang, banyak aja model lain lagi. Baik. Ada lagi jimat. Ada jimat kalau dibaca, dibuka, jimat dibuka. Sekalinya dibacanya di dalamnya ayat Al-Quran. Dipakai gasan kekanakan biasanya supaya terjaga dari setan. Nah, itu boleh lah kira-kira. Boleh. Karena sekali lagi itu ditulis tujuannya untuk mengambil berkah atau untuk penyembuhan atau untuk penjagaan, bukan untuk dibaca. Baik. Ini sudah kayak ini, nyaman lanjutkan lah. Ada pertanyaan lagi? Nah, kita kepikiran. Nah, terakhir. Itu biasanya kebiasaan kalau apa gitu kan. Nah itu seandainya tidak apa-apa, kalau dulu kan. Kalau lupa tidak apa-apa. Seumpamanya pian masuk ke dalam WC, membawa itu, ya kalau membawa itu maka bagusnya ditutupi. Contoh seumpamanya, ini Al-Qurannya seumpamanya nih, dan membawa ke dalam WC, maka Al-Quran ditaruh di kantong, baru ditutupi kayak gini lah. Nah, ditutupi kayak gini. Enggak apa-apa itu. Itu kalau lupa, jangan sengaja membawa 3 biji di sini baru masuk ke dalam WC. Nggak boleh kayak gitu. Nah, kita lanjut ke fikih lagi lah. Ini tadi baru ceramah, banyak betul pertanyaan fikihnya sudah. La ilaha illallah, apalagi membahas masalah fikih. Nah, ini pada hari ini mau membahas masalah puasa. Nah, karena kita sudah dekat bulan Ramadan. Jadi nanti ketika kita sampai bulan Ramadan, siap sudah
oh ini kemarin disampaikan di Masjid Nurul Mukminin. Nah, jadi mudah sudah kita menyerapinya. Nah, di sini dijelaskan apa itu puasa. Nah, setiap kali bab pada fikih itu ketika fikih itu membahas jual beli, pasti mereka bertanya dulu apa itu jual beli, pasti itu dibahas. Membahas sholat, pasti dibahas apa itu sholat. Nggak mau dia langsung membahas rukun-rukunnya, nggak mau langsung. Pasti membahas namanya dulu, apa itu puasa, nah, itu apa itu sholat, apa itu haji, pasti gitu. Oke. Nah, pada hari ini kita membahas masalah fikih, masalah puasa. Baik, jadi pertanyaan yang pertama, apa itu puasa? Baik. Di sini secara syariat disebutkan al-imsaku an jami'il muftirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bi niyatin makhsusah. Puasa itu secara syariat adalah menahan dari seluruh yang membatalkan puasa. Apa aja yang membatalkan puasa? Banyak kalau makan, minum, pakai obat mata, betul nggak? Obat tetes mata, batal kan? Nah, pakai obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Kenapa? Obat tetes mata tidak membatalkan puasa. Berbeda telinga atau hidung. Telinga, hidung membatalkan puasa. Sedangkan mata itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena mata ini bukan daripada lubang. Kan manusia ini banyak lubangnya. Telinga, hidung, mulut, di bawah 2, ya kalau. Nah, mata ini tidak termasuk dari lubang-lubang itu. Cuma pian ketika pakai obat mata secukupnya aja, jangan sebotolan pian pakai. Boleh ke rumah sakit lagi kan pian? Tambah sakit. Nah, jadi anjami'il muftirat, dari seluruh yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri kita dari seluruh yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Jadi dari terbit matahari sampai tenggelamnya matahari, maka di situ kita diwajibkan berpuasa biniyatil makhsusah, dengan niat yang dikhususkan oleh syariat. Kan puasa Ramadan kita sudah tahu semua niatnya loh. Nah, cuma masalahnya puasa Ramadan ini niatnya diwajibkan sebelum sholat subuh. Pian niat puasa Ramadan setelah sholat subuh, sah nggak kira-kira? Hah? Tidak sah. Nah, ketika seumpamanya nih ada orang kebanyakan bisnis intalugia juga, bisnis iwakarinya juga, macam-macam bisnisnya, sekalinya nggak ingat lagi berniat malam-malam, subuhnya langsung berniat, habis subuhnya baru berniat. Puasa Ramadan kira-kira sah nggak puasanya? Tidak sah. Baik. Itu apabila puasa fardu. Kalau seandainya puasa sunnah, sah nggak? Hah? Puasa sunnah, puasa bulan Rajab, puasa bulan Sya'ban, puasa bulan Muharram, puasa Senin Kamis. Ya, kalau berniat setelah sholat subuh, sah nggak kira-kira?
maka hukumnya sah. Jadi waktunya sampai sholat zuhur. Cuma dengan syarat mulai habis subuh sampai sholat zuhur itu dia tidak ada melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Jangan yang sudah makan sepiring baru berniat. Itu lain kisah lagi sudah itu. Nah, itu lain puasa namanya. Baik. Pertanyaan lagi. Seumpamanya tadi pada kasus pertama, pada bulan Ramadan, sekalinya setelah sholat subuh, ben baru ingat, oh iya aku belum berniat lagi. Setelah sholat subuh belum berniat, maka puasanya tidak sah. Paham sampai situ? Pertanyaannya, ketika kita yang tadi belum berniat, otomatis bukan dalam keadaan berpuasa kalau, tapi apakah kita diwajibkan menahan diri dari makan dan minum? Apakah seumpamanya aku kada puasa juga sembarang kowe hendak 2 piring kah 3 piring kah terserah kowe. Nah, maka di sini walaupun dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka dia tetap diwajibkan imsak. Imsak itu apa? Yaitu tidak boleh memakan makanan. Wah, rugi aku berarti. Sudah kada dapat puasa, disuruh kada makan lagi, kada boleh minum lagi. La ilaha illallah. Meskipun pian tidak dapat puasanya, tapi pian tetap mendapatkan pahala imsaknya, pahala menahan makanan yang dapat membukakan puasa. Sampean tetap dapat pahalanya. Dan disarankan supaya tetap dalam keadaan berpuasa walaupun sampean lupa niatnya. Ini pengen lupa niat. Nah, tapi pengen dalam keadaan tetap bisa dapat dalam keadaan berpuasa. Maka mulai awal bulan Ramadan, ini malam pertama bulan Ramadan, pian bertaklid kepada Imam Malik, berniat bahwasanya aku berpuasa bulan Ramadan selama sebulan penuh fardu karena Allah Subhanahu Ta'ala. Maka itu berguna apabila pian lupa, kayak tadi kasusnya pian lupa, maka yang tadi pian sudah berniat sebulanan, puasa pian tetap sah. Nah, di situ faedahnya. Baik, kita lanjut lagi. Jadi puasa itu menahan diri dari seluruh yang dapat membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Dan juga kenapa dinamakan bulan Ramadan? Puasa bulan apa? Ramadan. Kenapa kita bulan Ramadan ini dinamakan Ramadan? Nah, di sini disebutkan dinamakan Ramadan itu asal katanya adalah ramdhu asal katanya. Yang mana ramdhu itu artinya syiddatul har, sangat panas sekali. Jadi di Arab itu boy heran jolon termasuk. Kenapa kan kalau bulan puasa tuh pasti terkena musim panas, kadang mau kena musim dingin. Masalahnya tuh apa? Masalahnya kalau musim panas tuh siangnya panjang. Ulun ditarim mulai tahun 2013 sampai tahun 2024. Dan di sini sekitar 1,5 tahun di sini. Di sana itu kalau sudah bulan puasa pasti terkena musim panas. Musim panasnya siangnya panjang. Subuhnya jam 4, maghribnya jam 6:30. La ilaha illallah. Sudah siangnya panjang, panasnya luar biasa lagi.
Kita di sini naik mobil, panas di dalam mobil, otomatis apa? AC. Itu sekarang, dulu nggak ada AC. Ya kalau buka jendela dingin sudah dalam mobil, selesai. Tapi kalau di Tarim, yang musim panas jangan coba-coba buka jendela, karena hawa yang dari luar tuh lebih panas daripada di dalam. Jadi rasanya tuh pengen kayak di open boy. Nah itu di sana. Jadi baiknya di sana pakai AC mobil. Nah di sana tuh kalau sudah bulan puasa, la ilaha illallah, panasnya luar biasa. Sudah panas, siangnya panjang lagi. Cuma hebatnya di Tarim itu boy, diakali buahnya. Cara makalinya gimana? Di sana itu kalau sudah bulan puasa, mulai pagi sampai zuhur itu kayak kota mati. Gak ada orangnya. Kemana orangnya? Gurih. Jadi mulai habis subuh tuh nah, sampai zuhur nggak ada, kota mati, nggak ada satu orang pun, nggak ada. Orangnya gurih. Kenapa mereka guringan pagi hari? Karena mereka semalaman suntuk, mereka beribadah. Beda kayak kita di sini. Kalau kita di sini masuk bulan Ramadan makin rajin berjualan. Iya kalau bulan Ramadan, pasar Ramadan, ayo buka sana, buka sini. Akhirnya terawih terlewatkan, sholat malam terlewatkan. Kalau sudah uyuh tuh mana mau lagi beribadah? Namanya gini uyuh, siapa mau beribadah lagi? Kalau di Tarim sana, ketika masuk bulan Ramadan, mereka makin rajin beribadah. Dan uniknya di masjid sana itu, ketika taraweh, enggak sama-sama. Contoh, di Darul Mustafa di tempatnya Habib Umar bin Hafiz itu seumpamanya jam 10 sampai jam 11. Nanti dari jam 11 sampai jam 12 ada lagi di masjid lain. Dari jam 12 sampai jam 1 ada lagi di masjid lainnya lagi. Habib Umar kayak itu. Beliau pertama jadi imam. Habib Umar nih itu orang sudah yang emang sudah Allah khususkan buat orang yang Allah pilih sudah. Nah di zaman ini yang mampu meluruskan kita beliau tuh. Alhamdulillah masih ada orang kayak beliau gitu di zaman kita ini. Jadi Habib Umar itu amalan sedin kalau bulan Ramadan, beliau pertama itu setahun ulun beliau itu sholat dulu di Darul Mustafa. Sholat 20 rakaat, 23 rakaat sama witir. Setelah itu beliau pergi lagi ke masjid lain, sholat lagi di sana full. Habis selesai di sini ke masjid lain lagi. Itu sampai jam 3 malam. Bayangkan aja orang-orang Tarim kayak itu. Bergilir mereka, sini 20, selesai di sini 20 lagi, selesai di sini 20 lagi. Kalau kita di sini 8 rakaat keluar. Itu gini masih untung taraweh ada juga yang masih di toko aja kada mau keluar. La ilaha illallah. Harus bulan Ramadan, bulan yang menjadi momentum buat kita agar kita makin rajin beribadah. Karena banyak fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan yang tidak didapatkan di luarnya, nggak ada. Apabila lagi pian mengerjakan satu amal ibadah dilipat gandakan beratus kali. Bulan Ramadan aja. Makanya bulan Ramadan itu dimanfaatkan. Nah kita ubah kebiasaan kita. Berjualan ulun guru, mencari duit buat nafkah, anda apa-apa boleh-boleh aja. Cuma ibadahnya jangan lupa. Dan ketika bekerja pun niatkan untuk beribadah, karena itu jadi nafkah kita menafkahi anak kita yang sekolah,
kita menafkahi keluarga-keluarga kita. Niatkan buat beribadah. Nah, baik. Jadi asal kata dari Ramadan itu apa? Ramadan. Baik. Sekarang pertanyaannya, ada berapa hukum puasa? Ada berapa? Yang kita ketahui di Indonesia hukum puasa ada puasa wajib sama puasa sunnah. Yang kita ketahui. Nah, padahal di sini hukum puasa ada berapa? Ada 4. Yang pertama, puasa hukumnya wajib. Yang kedua, puasa hukumnya sunnah. Yang ketiga, puasa hukumnya makruh. Yang keempat, puasa hukumnya haram. Waktunya sisa berapa menit lagi? Sisa 7 menit lagi. Mau disingkat sesingkat-singkatnya kah? Atau ada pertanyaan dulu kah? Ada yang mau bertanya dulu kah? Sesingkat-singkatnya. Kalau terus terang udah cukup 7 menit. Seadanya aja dulu, sedapatnya aja. Kalau ulun lebih suka apabila suatu permasalahan itu dijelaskan secara terperinci, biar paham. Karena kalau singkat pian kada paham, mulik bawa apa pian? Bingung kan kalau? Nah, baik. Jadi ada 4, ada wajib, ada sunnah, makruh, dan haram. Kita membahas yang wajib dulu. Puasa wajib. Nah, puasa wajib itu ada berapa? Nah, di sini puasa wajib ada 6. Jadi puasa yang hukumnya wajib ada 6. Yang pertama, puasa Ramadan. Yang pertama, puasa yang wajib yang pertama namanya puasa Ramadan. Yang kedua yaitu puasa qadha Ramadan. Seumpamanya pian kada puasa nih, maka pian setelah Ramadan mengqadha ya kalau. Nah, itu. Yang ketiga, shaumul kafarah. Shaumul kafarah yaitu puasa kafarat. Puasa kafarat itu kayak mana? Nah, pernah apa yang mendengar puasa kafarat lagi? Saya ulun jelaskan pelan-pelan. Nah, puasa kafarat itu salah satunya buat orang yang berhubungan suami istri ketika lagi puasa Ramadan. Makanya kenapa ketika puasa Ramadan anak muda yang baru kawin, pengantin baru, kada tidak dibolehkan dia cium-ciuman. Karena anak muda ini kalau sudah cium-ciuman menyelajur kayaknya. Beda kalau sudah tua, ya kalau sudah tua ini dicium-cium kayaknya kada mau lagi dah. Ada rasanya lagi. Nah, beda. Nah, taib. Jadi apabila ada seseorang dia berhubungan suami istri ketika pada siang hari Ramadan atau pagi hari, intinya ketika dia berpuasa, maka dia wajib dikenakan kafaratul uzma. Paham? Nah, untuk lebih terperinci lagi di sini disebutkan al-jima'u itu berhubungan suami istri. Idza jama'a amdan, jikalau seseorang dia melakukan hubungan suami istri sengaja. Beda seumpamanya ada suami istri berhubungan kada sengaja. Kayak mana gambarannya ya?
Jangan pikirkan aja masing-masing. Semuanya ada suami istri berhubungan kada sengajanya. Nah, maka tidak terkena kafarat ini. Dan juga di sini aliman bitahrimihi, dia tahu bahwasannya berhubungan intim di bulan Ramadan itu hukumnya haram. Berhubungan intim ketika lagi puasa Ramadan hukumnya haram, dia tahu. Maka dia pun kena kafaratul, kena puasa tadi. Baik. Mukhtaron lagi, dia memang betul-betul mau. Beda seumpamanya dia diancam, yo kamu siang ini harus berhubungan suami istri. Kalau kamu enggak mau berhubungan suami istri siang ini, maka kamu kebunuh. Ada orang mengancam, mau enggak mau berhubungan dia. Nah, maka dia ketika berhubungan suami istri pada siang hari, dia tidak terkena kafarat. Taib, batolak saumuhu, maka puasanya batal. Dan dia, nah ini kewajiban atas orang yang berhubungan suami istri pada siang hari. Nah, sudah jam 10. Di sini belum lagi nah. Di sini masih jam 8 masih. Ini sedikit aja lagi. Menyelesaikan kok, sedikit aja lagi. Berapa lembar aja lagi? Berapa baris aja lagi? Jadi buat orang apabila dia sengaja memang dia ingin melakukan hubungan suami istri pada siang bulan Ramadan dalam keadaan berpuasa, maka yang pertama puasanya batal. Yang kedua dia mendapatkan dosa. Yang ketiga dia wajib imsak, tidak boleh makan. Aku sudah batal nih, boleh dong makan? Tidak boleh, tetap wajib tidak boleh makan, tetap wajib tidak boleh minum. Yang keempat, maka dia disuruh taubat. Kalau dia tidak mau taubat, maka diwajibkan oleh pemerintah untuk menghukumnya. Sembarang aja dihukum apa kah? Disuruh mengambil di sampah kah? Dipukul kah? Sesuatu yang membuat dia jera agar dia tidak lagi mengulanginya. Yang kelima, dia diwajibkan mengqadha puasa tersebut. Yang terakhir, dia diwajibkan membayar kafarat. Kafaratnya apa? Ada 3. Apabila yang pertama tidak mampu, maka yang kedua. Apabila yang kedua tidak mampu, maka yang ketiga. Yang pertama apa? Yang pertama dia diwajibkan apa? Diwajibkan memerdekakan budak perempuan. Ada budak perempuan lah, nggak ada lagi sudah, kalau nggak mampu dia, maka turun yang kedua. Apa yang kedua? Diwajibkan dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh putus. Sehari putus karena sakit, ulang lagi. Yang kabar buruknya, yang kena kafaratnya laki-laki aja, lain perempuan. Itu kabar buruknya. Jadi kan senang aja. Kami sebagai laki-laki yang puasa 2 bulan. La ilaha illallah. Di 2 bulan berturut-turut tidak boleh putus. Apabila satu aja pian sehari tidak puasa, maka ulang mulai sekalinya. Yang melakukannya ini kai-kai, disuruh puasa kada mampu. Pertama tadi apa? Memerdekakan budak perempuan, tidak mampu, tidak ada lagi sudah. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, apabila yang kedua ini tidak mampu, maka yang ketiga di sini disebutkan it'amu sittina miskinan likulli miskinin mud, yaitu memberikan makanan kepada orang miskin 60 orang.
Satu orang miskin diberikan satu mud. Jadi itu. Nah, tapi ini kalau tidak mampu, yang kedua, kalau seumpamanya muda aja masih kuat aja, main bola mampu aja masih, langsung turun ke nomor 3 karena banyak duit, nggak bisa. Harus tetap yang nomor 2. Nah, karena itu mudah-mudahan ketika kita berkumpul di tempat ini, Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa kita, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.